Halo semua, balik lagi di Redmi Note Series. Di video kali ini, saya akan mereview HP Redmi Note 12 4G versi resmi Indonesia. HP ini dirilis resmi pada tanggal 4 April 2023 untuk pasar resmi Indonesia, walaupun udah keluar dari tahun lalu. Untuk varian yang dibawa kali ini adalah versi 4G dengan Snapdragon 685. Sayang banget versi 5G-nya nggak masuk ke Indonesia. Kita mulai dari bagian desain. Untuk desainnya masih dengan bahasa desain yang sama kayak tahun kemarin. Bentuknya mengotak dengan pinggiran yang tajam. Kalau untuk desain kayak gini memang nggak ergonomis ya, jadi nggak terlalu nyaman buat digenggam menggunakan satu tangan. Di sisi bawah ada lubang mic, lubang USB Type-C, dan speaker mono. Di sisi kanan ada tombol power plus fingerprint, dan ada tombol volume up and down. Di bagian atas ada infrared blaster dan jack 3,5 mm. Di sisi kiri ada SIM tray plus micro SD, dan di bagian belakang ada modul kamera yang keren dan ada tulisan Redmi-nya. Lanjut ke bagian layar, udah menggunakan panel AMOLED 6,67 in dengan refresh rate 120Hz. Untuk nonton film ini sih udah mantap, penggunaan di luar ruangan juga nggak masalah karena kecerahan layarnya bisa sampai 1200 nits. Proteksi layarnya pakai Corning Gorilla 3, standar aja tapi oke. Auto brightness-nya juga on point, nggak terlalu agresif. Dan untuk responsivitas layar juga oke pas saya tes main game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Saran saya refresh rate layarnya kalian lock aja di 120Hz karena dia bisa menyesuaikan ke 60Hz. Kalau aplikasinya nggak support ya. Dan bagi kalian yang jarang edit foto atau video, saya sarankan juga mode warnanya ganti aja ke saturated supaya warnanya itu lebih keluar dan lebih enak untuk dilihat. Keluhan saya di layar kecil aja sih. Ini dagu bawahnya itu lebar banget, jadi kerasa nggak simetris. Dan kamera punch hole-nya itu agak kurang menyatu dengan layar hitamnya. Tapi ya setelah beberapa hari juga kita udah lupa dua hal yang tadi. Untuk kualitas speaker yang mono itu biasa aja sih, standar lah. Next ke bagian kamera. Dengan setup kamera belakang itu lensanya ada 3, yaitu lensa utama 50MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Desain modul kameranya sih saya suka ya, karena pakai frame mirip kaca yang glossy. Tapi ini ring kameranya menurut saya terlalu besar, padahal ini kameranya kecil, ya mungkin supaya kelihatan kalau kameranya itu gede mungkin ya. Untuk hasil fotonya standar harga 2 jutaan sih, oke gitu. Nggak bagus-bagus amat, tapi ya nggak jelek sih. Pas lah di harga 3 juta kurang dikit. Tapi kalau menurut saya untuk hasil foto yang maksimal masih banyak HP di harga yang serupa dengan hasil foto yang lebih bagus. Tapi bukan berarti jelek ya. Tes 1 2 3. Oke, ini untuk perekaman di dalam ruangan dengan ya lightning seadanya. Tapi kalau di hasil perekaman sekarang sih kelihatannya masih oke ya. Kurang tahu kalau udah diproses sama softwarenya. Gimana menurut kalian? Next, bagian baterai menggunakan kapasitas 5000 mAh dan fast charging 33 watt yang bisa mengisi dari 0 sampai 100% dalam kurun waktu kurang lebih 70 menit. Bukan yang paling ngebut, tapi lebih dari cukup. Ingat, kalian harus pakai charger bawaan atau fitur Mi Turbo Charger-nya itu nggak aktif. Untuk ketahanan baterai dengan refresh rate 120Hz-nya itu sih mantap ya. MIUI pokoknya optimalisasi baterai oke lah, nggak usah diragukan lagi. Screen on time-nya bahkan sampai 12 jam lebih tipis dengan brightness di 50%. Oke, kita ke bagian favorit banyak orang. Spek singkatnya pakai Snapdragon 685, Adreno 610, dan varian RAM 8GB untuk unit saya. Untuk hasil benchmarknya kurang lebih seperti ini. Posisi MIUI-nya di MIUI 14.01 dengan Android 13. Untuk performa harian seperti penggunaan sosmed, WhatsApp, scroll TikTok, dan YouTube,
HP ini enak digunakan meskipun untuk pindah antar aplikasi berat, kadang ada sedikit lag yang kerasa tapi nggak sampai mengganggu banget. Iklan di aplikasi MIUI masih ada, tapi bagi kalian yang udah terbiasa dengan HP mahal, pakai HP ini tuh pasti bakalan kerasa kurang gesit. Ya maklumlah ya, harga spek 3 jutaan. Next ke bagian gaming nih, udah ditunggu para gamer pastinya. Gimana untuk performa gamingnya bang? Nah untuk game Mobile Legends Bang Bang bisa kalian dapatkan settingan grafik ultra, tapi sayangnya cuma maksimal di refresh rate 60 fps. Mungkin karena prosesornya masih baru ya, jadi dia belum bisa jalan di 120 Hz. Untuk gameplaynya udah lumayan enak dengan fps yang naik turun di 50-60 fps. Saran saya supaya mau stabil, kalian setting aja di high atau medium, apalagi untuk penggunaan jangka panjang. Next, PUBG Mobile dengan settingan maksimalnya seperti ini. Untuk gyronya oke, lancar, dan FPS-nya juga cenderung stabil ya. Kalian bisa juga kok main Car X-Street asal mau pakai settingan rata kiri. Karena kalau settingan medium sampai high, itu sih menyiksa diri namanya. Karena bakal kerasa nge-lag banget, sedangkan untuk game racing itu perlu FPS yang stabil. Lanjut ke game yang lagi rame di TikTok yaitu Arena Breakout dengan settingan maksimal di medium. Untuk gameplaynya masih tergolong playable sih kalau menurut saya ya. Meskipun nggak bisa dibilang smooth atau bahkan mendekati 60 fps itu nggak sampai ke situ. Terakhir untuk Genshin Impact masih playable di settingan lowest 60 fps. Tapi kalau saran saya sih kalian settingnya di 45 fps aja. Karena kalau lagi banyak efek tentu bakal dropnya lebih kerasa. FPS-nya di angka kisaran 30-an FPS lah, yang masih enak menurut saya, bahkan saya masih betah main Genshin Impact di HP ini setelah 30 menit. Kesimpulan untuk performa gaming adalah bisa tapi bukan untuk gamer, apalagi gamer kelas berat. Karena perlu saya ingatkan kalau Redmi Note 12 ini bukan ditunjukkan untuk para gamer ya. Di website Xiaomi pun bagian performanya hanya dibahas sedikit aja di bagian satu segmen kecil. Tapi tenang aja, kedepannya tentu HP ini bakal saya siksa untuk ngetes game-game berat lainnya. Terakhir saya bahas dua fitur tambahan dari dulu yang menurut saya masih nyaman untuk digunakan hingga saat ini. Yaitu pertama infrared blaster, sampai sekarang pun fitur ini masih saya pakai apalagi kalau di tempat kerja. Dan yang kedua adalah jack audio, lumayan buat kalian yang masih pakai lubang yang satu ini. Jadi kesimpulannya gimana bang? Apakah Redmi Note 12 ini worth it? Menurut saya worth it dengan beberapa syarat. Yang pertama, kalian nggak butuh 5G. Kedua, kalian nggak butuh performa gahar. Yang ketiga tentunya kalian itu pecinta Xiaomi. Karena untuk harga 3 juta kurang dikit, ada beberapa HP yang menawarkan performa yang lebih tinggi. Lalu apa sih yang ditawarkan sama Redmi Note 12 ini? Kenyamanan penggunaan harian itulah yang mereka tawarkan. Alias mereka tuh pengen jadi all-rounder. Kalau kategori ini yang kalian cari, maka HP ini cocok dan layak untuk kalian gunakan. Desainnya cakep, layarnya oke, baterai awet, dan performa yang cukup. Lalu siapa sih pasar Redmi Note 12 ini bang? Nah, kalau menurut saya, yang pertama adalah orang kantoran, ibu-ibu rumah tangga, admin all shop, driver ojol, dan pelajar. Menurut saya itulah pasar yang cocok untuk HP ini. Oh ya, kalau misalkan kalian udah punya Redmi Note 11 yang biasa, kalian nggak usah beli HP ini karena beda speknya itu cuma tipis banget.
Sekian video review kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian tulis di kolom komentar kira-kira HP ini enaknya dites buat apa aja ke depannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.